Perkenalkan, saya Selva Sela, NIM 20520018, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya sedikit memaparkan tentang peran pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga sembako. Dilansir dari berbagai artikel, pada awal bulan Juni harga bahan pokok mengalami kenaikan. Salah satunya adalah harga cabai merah. Berdasarkan pemantauan di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, cabai merah keriting dan cabai rawit merah mengalami kenaikan yang paling tinggi, masing-masing sebesar 29,62% dan 33,77% dibandingkan pada tanggal 13 Mei 2022. Cabai merah keriting pada tanggal 13 Mei 2022 dijual dengan harga Rp39.300, kini menjadi Rp51.200. Sementara cabai rawit merah dari harga Rp45.900 pada tanggal 13 Mei kini dijual dengan harga Rp61.400 per kilogramnya. Pengamat ekonomi Poltak Hotradero menilai kenaikan harga bahan pokok di tanah air dipengaruhi situasi ekonomi global, yang dimana hal seperti ini ternyata tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi juga dialami oleh negara lain. Menurut Rudy, isu harga pangan yang meroket bisa terjadi karena berlakunya hukum pasar, di mana permintaan barang meningkat di tengah stok yang terbatas. Pedagang bakso di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengeluh karena sejumlah bahan dan perlengkapan dagangnya terus mengalami kenaikan. Sutrisno, pedagang bakso di Jalan Ahmad Yani, menyampaikan bahwa kenaikan ini dimulai dari bumbu micin, saus, cabai, gas, daging, mie, dan bihun. Atas kenaikan harga-harga tersebut, Sutrisno merasa keberatan. Pasalnya, hal ini sangat berdampak pada pendapatannya. Dengan demikian, dia berharap harga beberapa item tersebut bisa dikembalikan dengan harga normal di pasaran. Adapun salah satu cara Sutrisno agar dapat tetap mendapatkan keuntungan di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan dagangnya, ia harus terpaksa menyiasati dengan cara mengecilkan porsi bakso jualannya agar tetap mendapatkan pendapatan yang sesuai. Pemerintah menyatakan akan terus berupaya untuk menurunkan harga sejumlah bahan pangan sembako yang mengalami kenaikan ini. Upaya tersebut antara lain adalah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui langkah-langkah komprehensif dan holistik, baik kebijakan maupun langkah tasik di lapangan berupa operasi pasar. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 28 bulan 12 tahun 2021, diketahui bahwa bahan pangan mengalami kenaikan dalam skala nasional, seperti minyak goreng kemasan, telur ayam ras, serta cabai rawit merah. Dari kasus ini, pemerintah mengambil peran dalam menangani kenaikan harga sembako tersebut, yaitu dengan cara terus berupaya menstabilkan harga dan membantu masyarakat
memenuhi kebutuhan sembako melalui operasi pasar terutama, kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan serta stabilitas harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat tetap merupakan salah satu prioritas utama dari pemerintah dari awal tahun hingga seterusnya. Di tengah kenaikan harga, beberapa bahan pangan saat ini seperti beras, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah antisipasi guna memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga harga bahan tetap terjangkau oleh masyarakat. Keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan salah satunya adalah dengan memasukkan ketahanan pangan dalam agenda pembangunan nasional tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya, terkait dengan upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan, di antaranya telah diwujudkan pemerintah dalam mengambil kebijakan pada komoditas minyak goreng. Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga mendorong digitalitas pasar dengan penggunaan transaksi non-tunai di pasar tradisional. Masyarakat dapat melakukan transaksi non-tunai dengan menggunakan Quick Response Kode Indonesia Standar yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya, kemudian serta meminimalisir penggunaan uang fisik di masa pandemi COVID-19 guna mengatasi penyebaran virus COVID-19. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.